Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa yang puji nama Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti bagi kita semua yang ada di tempat ini di gedung Serbaguna ataupun juga teman-teman yang ada di rumah mereka masing-masing dalam live streaming melalui YouTube ataupun Instagram. Kita patut bersyukur oleh karena Tuhan begitu baik buat kita. Kita akan bersama-sama mempersiapkan dalam ibadah kita. Ada bulletin yang Bapak Ibu sekalian pegang yang bisa dilihat. Ada beberapa informasi yang ada di dalamnya. Biarlah kita juga boleh dapat mengikutinya. Terima kasih kepada Pak Prabowo ya, Pak Prabowo Iwanatan yang hari ini kita boleh bersama-sama mendapatkan berkat istimewa melalui kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga. Kemudian juga Pak Agus yang nanti akan memberikan kesaksian buat kita. Sekali lagi dalam ketika kita beribadah di tempat ini, mari kita himbauan pemerintah kita ikuti, jaga jarak, silahkan pakai masker, lalu cek suhu badan, kemudian juga cuci tangan. Kiranya segala sesuatu yang kita persiapkan, biarlah sungguh-sungguh berdampak kepada kita semua yang ada di tempat ini untuk bisa memuliakan nama Tuhan dengan aman dan nyaman. Selamat berbakti. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya mengucap sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara semua, selamat datang. Kita akan menaikkan ibadah kita dan kita percaya bahwa di minggu pertama di bulan pertama bulan Juli kita selalu merasakan sukacita karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak untuk kita bersatu bersama merenungkan kebaikan Tuhan, setelah Tuhan menyatakan bagi setiap kita. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubur pertahananku, Allahku yang kupercaya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita angkat satu pujian. Tuhan kita, Tuhan yang punya cara untuk segala sesuatu. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara untuk menjagaku senantiasa dari dalam rencana-Mu Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi yang baik bagiku. Bila ku di hadapanku berjuang berpindah, Kau berikanku kekuatan untuk
cara untuk menolong kami. Di saat kami lemah, bahkan di saat kami tidak berdaya sekalipun Tuhan, Engkau turun tangan bekerja bagi setiap kami. Ungkapan syukur kami Bapa di pagi hari ini, oleh karena perlindungan, oleh karena penyertaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih di bulan minggu yang pertama ini, di bulan Juli. Kami mengucap syukur Tuhan selalu menyertai. Ajar kami Tuhan untuk melangkah bersama, sehingga di hari-hari yang akan datang kami terus percaya janji-janji. Ampuni Bapa ketika kami melakukan kesalahan pelanggaran yang mungkin menyakiti hati sesama kami, menyakiti hati orang tua kami, bahkan menyakiti terlebih lagi menyakiti hati Engkau. Ampuni Tuhan, ampuni. Kami manusia yang lemah, kami manusia yang tidak berdaya. Untuk itu Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap hari-hari kami. Kami butuh Engkau dalam setiap pergumulan kami. Kami butuh Engkau dalam setiap hal yang boleh kami renungkan, agar hidup kami benar-benar sungguh menyenangkan. Ini kami ketika kami akan masuk dalam ibadah kami. Tuhan tuntun dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah kuasa Tuhan bekerja bagi setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Kau baik bagi setiap kami. Ini kami dalam nama kami akan bersyukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ada sukacita? Amin ya. Kalau masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara, mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa ada satu sobat kita yang selalu setia, yang selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan puji. Ada satu sobat yang setia. Sebelum kita akan memasuki jalan kita, di saat ini ada diberikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan kesaksian dan persilakan. Pak Agus. Selamat pagi saudara-saudara. Pada masa
masa pandemi ini, semua tentu kesulitan mengenai keuangan. Banyak yang tidak berhenti dari kerja, dan disitulah aku mulai mencari solusi yang tidak sehat, yaitu dengan penipuan melalui WA yang sekarang ini lagi marak di mana-mana. Dan apakah Anda percaya bahwa jika orang sudah mengalami penipuan, uang diambil dan bisa kembali untuk 100%, tentu sulit untuk kita pikirkan saat ini. Namun inilah yang saya alami, dan saya pun belum cerita kepada siapapun juga, termasuk pada istri saya, karena Tuhan yang bilang begitu. 2 bulan yang lalu saya mengalami satu SMS yang dari sahabat saya. Dia bilang, tolong pinjam uang dulu, ntar malam saya balikin. Saya berpikir cuma positif aja. Mungkin dia mau transfer, tapi signalnya jelek dan dia butuh sekarang. Tapi saya tidak melihat ada satu kejanggalan di situ bahasa. Seharusnya saya kontak ke dia, tapi saya karena begitu dekat sama dia, saya bilang, ya, oke, saya bilang gitu kan. Ya, saya bilang, kamu butuh berapa? Oh, sekian, oke, saya transfer. Nah, malam itu saya tunggu, nggak ada. Terus besoknya dia kasih tahu saya via WA ke seluruh temannya dia bahwa WA-nya dia sadar orang. Saya kaget banget. Waduh, ini urus saya gimana? Tapi Tuhan bilang, kamu tenang aja. Kamu percaya saya, apa yang kamu mau? Saya bilang sama Tuhan, saya mau uang itu balik. Gak tahu gimana caranya, tapi rasanya nggak masuk di akal. Setelah yang sana ribut, orang Surabaya, yang saya juga bingung. Tapi Tuhan bilang, uang kamu nggak saya balikin. Saya sanggup. Saya kamu percaya sama saya. Oke, kalau gitu. Semua prosedur saya jalanin. Saya bilang, nggak mungkin. Karena seorang penipu, kalau dia mau menipu, dia lihat ATM, begitu kita transfer, dia pasti ambil. Itu logika saya begitu. Nah, karena Tuhan bilang, oke, saya balikin, ya saya tenang aja. Bahkan saya menjalankan semua setelah proses saya jalanin, saya tidak pernah memikirkan lagi gitu. Saya bilang uang itu, pokoknya Tuhan bilang uang itu akan balik, selesai. Dan saya masih percaya benar apa yang Tuhan katakan. Dan betul. Saya sampai udah nggak mikir lagi uang itu balik atau kemana, tapi Tuhan bilang pasti balik. Nah, pada satu saat Tuhan bilang, coba kamu sekarang WA ke BCA, kamu tanya. Karena selama ini saya nggak pernah WA lagi, udah selesai. Saya pikir, saya bilang sama pihak BCA, saya bilang, saya pengen uang itu kembali dan orang yang menipu itu diproses sesuai dengan hukum. Entah gimana caranya. Nah, ketika saya telepon, saya bilang, bagaimana kabarnya kalau nggak ada kabarnya Bapak? Bukan sudah balik Pak? Loh, kapan? Seminggu yang lalu. Tanggal berapa? Tanggal sekian. Saya lihat. Betul, itu 100% waktu balik, nggak kurang 100 rupiah pun enggak. Nah, disitulah saya belajar mengapa kita harus tenang.
Ya memang kadang akal kita membuat kita bisa ya. Tapi kita harus lebih percaya bahwa kalau Tuhan bilang balik, pasti balik. Dan uang itu betul-betul balik. Dengan catatan, ada catatannya di situ. Ada hukum, itu uang dibalikin. Ini uang dibalikin dengan kasus kriminal. Ya puji Tuhan saya bilang gitu. Berarti urusan sudah selesai. Dan saya tidak mau tahu gimana ceritanya orang itu mau diapain di sana, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas uang itu sudah balik 100% dan saya bilang sama Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan bahwa Tuhan itu merupakan satu penolong yang sudah berkali-kali kami alami dalam sekitar kami. Dan itulah kenapa kita harus senang. Ibaratnya kalau kita naik kapal, kalau kita semua berusaha akan tenggelam kanan kiri, kapal itu akan betul-betul tenggelam karena berat. Ke kanan semua oleh. Tapi kalau kita tenang, karena Yesus bersama dengan kita, maka semuanya akan menjadi beres. Itulah sebabnya kita hari ini juga saya nggak tahu kenapa judulnya bisa pas, Tuhan adalah penolong kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Kalau kesaksiannya kita semua diberkati, akhirnya dikuatkan kembali bahwa kita punya cara untuk menolong setiap persoalan hidup kita. Kita akan ujian doa kita datang pertolongan Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu.
kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sebagai yang benar, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sudah berpersiap akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita mengikuti firman Tuhan. Sebelumnya kita percaya bahwa Tuhan kita penolong hidup kita. Jadi akan kita bersama-sama penolong hidup kita. Saat badai
Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada masa pandemi COVID ini, Tuhan memberikan izin kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami ucapkan terima kasih. Urapilah kami akan sharingkan firman Tuhan yang mendengarkan, supaya kami mendapatkan kekuatan kembali kepada Tuhan, dan melalui hari-hari kami untuk, ya Tuhan, memuliakan nama Engkau dan merasakan, ya Tuhan, Engkau adalah perlindungan kami, pertolongan kami. Dengar doa kami, berkati kami semua di sini maupun yang dengar di streaming ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Saya terima kasih pada Bu Yani yang mengundang saya ke Gereja Baptis Jakarta di PSI, ya, dan juga pada Bapak Pendeta Iwanto yang izinkan kami kesempatan dan teman-teman pengurus di sini untuk sharingkan firman Tuhan. Nah, ini hari temanya adalah Tuhan adalah penolongku. Ini kita iya dan amin saudaraku. Dan firman Tuhan dikutip dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Di sana dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Ketika saya membaca firman Tuhan tersebut, selalu mengingatkan ketiga orang temannya Daniel. Ya, di kitab Daniel mengatakan, ya mereka tidak mau diperintahkan untuk menyembah berhala patung, sehingga mereka dicampakkan ke dalam perapian. Tapi Tuhan menolong. Bahkan di dalamnya seolah kelihatan ada 4 orang, itu ada 1 malaikat di sana menolong mereka, ya, karena mereka teguh beribadah menyembah Tuhan. Dan juga bagaimana dengan Daniel? Daniel juga begitu, karena ada orang jahat di sekelilingnya ingin mencelakakan si Daniel. Bilang pada raja si Darius waktu itu, yaitu supaya tidak boleh menyembah Tuhan. Ya, Daniel itu kan berdoa terus tuh sama Tuhan. Nah, mereka tidak senang. Dia menghasut itu Raja Darius supaya jangan menyembah Tuhan. Boleh juga menyembah raja saja, tapi Daniel menolak dan dimasukkan ke dalam goa singa, ya kan? Nah, di sana juga Tuhan lindungi. Di safari juga ada singa, ya saudaraku, ya. Jangan coba-coba masuk ke kandang singa. Ya bahaya, ya singanya lagi kenyang juga, kita juga takut. Kalau Pak Tony di sini pernah digigit singa, untuk Tuhan lindungi Bapak ya. Digigit benar sini Pak. Pak Tony kan sayang sama binatang, ya biar ada istilahnya pawang juga tuh. Itu juga kadang-kadang namanya juga hewan, bisa ngamuk, ya. Tapi Tuhan adalah pertolongan kita semua, saudaraku. Apalagi di masa COVID ini, ya kita bisa berkumpul, yakin percaya saudaraku, Tuhan beserta kita. Nah di Mazmur 91 ayat 7 dikatakan, ya bagian firman Tuhan ini terkenal waktu zaman COVID, dikatakan, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ini juga bicara soal yang disampar pada malam hari, maupun siang panas. Tapi dengan firman Tuhan, ini bukan kita mencobai Tuhan. Gua nggak takut nih, ya. Gua nggak usah pakai masker. Udah nggak jaga badan kesehatan, kumpul-kumpul, yang ngerokok, yang apa jadi satu. Kan itu cobain Tuhan. Kita juga manusia diberikan hikmah oleh Tuhan. Makanya Raja Solomon mengatakan, kalau berdoa, minta hikmah, saudaraku. Ya, kita baca firman Tuhan, jangan ambil sepotong-potong. Tuhan juga berikan hikmah kepada kita, dan juga kita menjalani protokol kesehatan seperti Bapak Pendeta Iwanto mengatakan, pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan, jangan sembarangan ngerumpi, kumpul-kumpul. Kalau di sini kan kita diatur tuh. Nah, ini bagus 1-0 diberikan hikmah oleh Tuhan. Jadi jangan mencobai Tuhan. Nah, maka dari itu saudaraku, marilah kita sadar semua akan tanggung jawab kita. Tuhan Maha Kuasa, itu amin. Ya dan amin. Tidak ada lagi pungkiri. Tuhan baik,
Ya, Tuhan itu selalu melindungi kita, menolong kita, bahkan bersama kita. Tuhan itu, Tuhan bukan Tuhan yang kejam, yang seperti ada agama lain yang ditusuk-tusuk, dia menyakiti dirinya. Aduh, kalau kita luka, Tuhan juga bilang, "Kenapa dia teh karunya ya, kasihan ya." Kalau sudah saya tidak bisa setik-ketik ya. Jadi Tuhan lindungi kita, nggak mau tusuk-tusuk kita begini. Dia lindungi kita, saudaraku. Ya, jadi kita itu adalah harus mempunyai hikmat dan tanggung jawab. Manusia harus mempunyai tanggung jawab. Jangan bilang, "Oh Tuhan lindungi, oke, nyebrang jalan semau gue aja, semaunya nyebrang, gak lihat kiri, entah lihat ke kanan, nyebrang, ya atau ketabrak itu namanya." Kita mesti kudu hati-hati juga biar Tuhan lindungi. Tanggung jawab kita juga harus ada. Istirahat yang cukup, olahraga, bekerja, tanggung jawab. Nah itu kita melakukan kehidupan kita sehari-hari, kita yakin. Saya ingat 40 tahun yang lalu, waktu asuransi tidak umum seperti ini, Pak. Ya, tidak ini. Jadi waktu itu kalau kita pekerja Tuhan, hamba Tuhan maupun anak tua mau melayani Tuhan ke satu daerah, kan ada tuh asuransi. Langsung ada yang mengaitkan begini dengan iman, selalu kaitan dengan iman. Oh nggak punya iman ya, Tuhan kan menolong, kenapa mesti diasuransi, masa takut? Padahal itu juga bukan soal takut nggak takut. Tuhan kasih fasilitas. Kita kalau nggak yakin sama Tuhan, perlindungan Tuhan, kita nggak bakalan berani naik ke pesawat, naikkan bus. Itu biarpun jalan kaki juga kalau nggak hati-hati bagaimana. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Amin. Kalau Tuhan izinkan, itu ada sesuatu yang khusus, saudara. Ada sesuatu yang khusus. Nah, kalau misalnya sesuatu khusus yang terjadi, itu mungkin juga suatu proses untuk meningkatkan kita punya rohani ke lebih yang tinggi, ya kan? Jadi kita sebagai pertama percaya Tuhan, bayi menyusut terus, belakangan makan makanan yang keras, dewasa, bertumbuh, berbuah nanti akhirnya di sana, saudara, untuk kemuliaan Tuhan. Nah di sana kita diproses. Memang gak enak dalam proses sih, tapi itu bertumbuh. Saya ingat 20 tahun yang lalu ada di Jawa Timur, satu daerah kan ada berapa gereja. Satu gereja itu dirusak, dibakar oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal itu gereja baik, rajin berdoa, hamba Tuhannya juga baik, bahkan juga jemaatnya doa puasa. Pertama mereka diejek, "Oh kurang sih, gereja itu kurang rohani, ya kami nggak apa-apa. Kok kamu itu gerejanya kok dirusak, dibakar gitu loh." Itu kan biasa kan gereja di daerah kan sederhana ya. Nah kemudian ya udah Bapak Pendeta ajak umatnya, ayo kita introspeksi. Memang ada satu kejadian kebanyakan datang dari dosa, kita harus introspeksi. Ada suatu kejadian, kita harus introspeksi. Kita salah apa sih sama Tuhan? Kita berdosa apa sih sama Tuhan? Salah apa sama sesama kita? Apakah kita menyakiti? Kita introspeksi. Setiap kali juga hidup kita tuh mungkin kita tidak sadar kita telah berbuat salah, tetap minta ampun kepada Tuhan. Nah waktu itu saudara-saudara dari kota-kota yang lain mendengar berita bahwa gereja tersebut dirusak, dibakar, mereka simpati, melihat, memberikan sumbangan. Nah, kemudian Tuhan berikan hikmat pada para majelis dan hamba Tuhan di sana membangun gereja kembali. Gereja dibangun kembali, bahkan lebih mulia, lebih bagus dari sebelumnya, saudaraku. Nah, maksud saya ini suatu proses ini kenyataan, saudaraku, betul-betul di Jawa Timur. Sampai-sampai yang tetangganya gereja itu yang mengejek mereka, sampai ngomong apa? Kalau tahu gereja itu dibakar dan rohani jangan dia punya. Jadi bagus dia sekarang. Nah, kita kan ini suatu proses, ya. Proses itu memang nggak enak ya. Ya tidak ada orang tuh anak Tuhan yang betul-betul yang sayangin, malahan harus
mengalami suatu proses ujian. Ya, kita sekolah juga anak-anak mesti ujian, ya kan? Waktu ujian itu kan sibuk belajar atau bagaimana supaya sehingga lulus lebih pandai, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Ya, kalau mau cerita lagi sih panjang nih, cuma sekarang secara singkat aja. Nah, ada satu cerita, namanya Sai Hong Sima Yan Shi Fei Fu, itu bahasa Tionghoanya. Seorang kakek di daerah di Tiongkok, dia di daerah sana ada satu kuda dan juga mempunyai satu anak lelaki. Nah, anaknya kan senang naik kuda gitu. Satu hari kudanya hilang. Wah, si kakek tetangganya datang, kok kudanya hilang, kamu nggak sedih? Wah, nggak apa-apa lah, yang penting kita selamat saja. 2 hari kudanya bawa kuda lain lagi. Dia bisa ya Pak, dia bawa teman-teman kuda datang. Orangnya Tiongki ya, Tiongki itu selamat. Dapat kuda banyak, si kakek ini kira hilang. Kita nggak usah terlalu senang aja, kita selalu bersyukur saja. Anaknya lihat kudanya banyak, tiap hari naik kuda ini, kuda itu, kebetulan dapat naik kuda yang liar, jatuh, akhirnya nggak sedih juga. Jadi kenapa sedih? Pokoknya kita bersyukurlah, sesuatu pasti ada hikmah. Blessing in disguise. Tahu nggak saudara blessing in disguise? Katanya Pak Tony, Bu Yani, sama Pak Irwanto, jemaat di sini pintar-pintar Inggrisnya ya kan ya. Blessing in disguise itu kayaknya berkat yang terselubung, padahal itu berkat, ya nggak? Dia kaki patah, ya nggak apa-apa lah, masih bisa jalan gini-gini, melaunan pelan-pelan jalan ya. Pada waktu itu lagi zaman perang, mau tarik tentara, tentu tentara kudu badannya yang sehat, yang segar, yang kakinya bisa apa, mana bisa terima tentara. Tahu sendiri kalau perang mah kesempatannya mah ciu si isa tuh 9 bakalan kesempatannya mati, kesempatan 1 hidup. Jadi kesempatan hidup jarang lah kalau perang mah. Jadi anaknya nggak kepilih. Jadi bagus kan, jadi dia bisa hidup si kakek sama anaknya, walaupun ya timpang dikit lah. Jadi kita tetap di firman Tuhan ajarkan, tetaplah bersyukur saudaraku. Tuhan melindungi. Jangan pada waktu itu Tuhan kok nggak lindungi gua nih ya, kok nggak nolong api ya kumaha, kenapa? Ya bukan begitu. Makanya kita iman kita tetap ya, kita memandang Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan juga itu juga bukan Tuhan yang diamin, ia kudu dalamnya suatu proses. Saudaraku, perlindungan yang terbesar, penolong Tuhan yang terbesar apa? Sebenarnya adalah ketika Tuhan Yesus disalib, mati di atas kayu salib. Ya, dia sendiri untuk apa? Untuk melindungi kita, menolong kita, menghindari kematian, binasa yang kekal. Inilah menurut saya ini yang penting, perlindungan kita. Tuhan menolong kita yang paling besar, sehingga kita tuh tidak dalam dosa, yang mengalami mati yang kekal, tapi Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus rela disalib, dia tidak berdosa, tapi menanggung dosa kita di kayu salib itu. Ya, demi kita ini mempunyai hidup yang kekal. Saudara, marilah kita saling menguatkan, saling mengasihi, ya lihat membantu yang lemah, ya kita bertumbuh dan berbuat, meresponi kasih Tuhan, ya meresponi cinta kasih Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita, selalu menolong kita. Maka kita itu harus tahu definisi itu menolong itu apa. Yang seperti saya tadi ceritakan, ada blessing in disguise, supaya kita dewasa, jangan menjadi anak Tuhan yang kolokan. Ya. Biarlah kita juga melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bukan hanya selamat saja masuk ke surga, tapi masuk ke dalam kerajaan Allah. Masuk kerajaan Allah itu tidak gampang. Bicara itu soal pahala, saudaraku. Kalau bahasa Tiongkok bilang jangan cincin tercium, hanya selamat saja, tapi kita masuk ke dalam kerajaannya. Luar biasa. Di sana kalau kita lihat Petrus, Paulus, satu meja sama Tuhan Yesus, itu suatu kemuliaan yang luar biasa, saudaraku. Ya, itunya tujuan kita ke sana. Sedangkan prosesnya ini, kita yakin juga Tuhan menyertai kita. Biarlah kita di dunia ini hidup baik-baik,
ya, menyenangkan hati Tuhan, ya, sehat jasmani dan rohani. Nanti ketemu dengan Tuhan, kita juga di tempat bunda, wah ini anakku yang bager nih, yang baik, yang setia. Di sanalah kita menikmati kemuliaan Tuhan. Kiranya pada hari ini kita semua juga dapat disadarkan. Saya juga sharingkan firman Tuhan, saya juga mendapatkan berkat juga, diingatkan. Kita saling mengingatkan, tidak ada satu orang yang jadi Superman. Semuanya anak Tuhan yang baik, yang luar biasa, saling care satu dengan yang lain. Saya kemarin ini berapa minggu yang lalu, Taman Safari Indonesia kan ditutup, ya, nggak boleh kumpul-kumpul di Ancol, di mana juga restoran tutup. Itu buat pengusaha suatu pukulan yang berat, saudara. Itu nggak gampang sekali. Tapi Pak Tony, Bu Yani masih mempunyai hati, ya, untuk mengadakan bakti sosial. Hati saya tergerak, saudaraku. Ya, dalam keadaan susah itu, masa-masanya tidak lancar, bisa memperhatikan staf dan karyawan. Itu kalau bukan kasih dari Tuhan, itu nggak mungkin terjadi. Makanya saya bersyukur yang mempunyai teman yang baik. Teman juga kalau punya teman yang baik, kudu bersyukur, saudaraku, mempunyai sekeliling yang baik. Kita bersyukur bisa berkumpul, kita memuji Tuhan. Ya, walaupun di rumah juga bisa streaming, nonton TV. Ya, tapi kalau bisa kumpul sini bersama-sama, itu api Roh Kudus juga membakar kita, berikan kita semangat berkumpul kembali. Karena kita kalau sudah lama tidak ke gereja, itu bisa males-malesan. Dan kalau kita kumpul, bisa semangat, ya, menghadapi kesulitan. Kita ingat Tuhan itu penolong kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita, dan juga Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pengasih. Haleluya. Amin. Kita berdoa ya saudaraku, ya, semua kemuliaan bagi Bapa di surga. Kita doakan untuk, saya tergerak untuk berdoa PSI, ya, Taman Safari Indonesia, kepada Pak Yansen, Pak Fran, Pak Tony, dan juga Bu Yani, semua staf dan karyawannya diberkati oleh Tuhan, mempunyai hidup yang hikmat, ya, tahu tujuannya apa. Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kesempatan yang singkat ini. Kami bersama-sama belajar firman Tuhan, ya. Tuhan berkati kami, ingatkan kami, Tuhan adalah Tuhan yang baik, penolong kami, pelindung kami, ya Tuhan, senantiasa. Segala sesuatu terjadi tidak kebetulan. Itu senantiasa ada penolong Tuhan, memberikan kami keselamatan dalam hidup di dunia ini, maupun nanti hidup di dunia di surga yang kekal, ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dengar doa kami, berkati Bapak Pendeta Irwanto beserta Ibu dan semua karyawan, staf dan PSI dan jemaat daripada Gereja Baptis Indonesia, Taman Safari khususnya. Tuhan tolong juga berkati pemerintah Indonesia, ya, khususnya di Jawa Barat sini. Tuhan berikan mereka hikmat, marifat, supaya bagaimana dengan keadaan COVID ini, supaya rakyat semua dapat hidup tenang, juga hidup damai, sejahtera melalui kesulitan ini, Tuhan. Dengar doa kami, biarlah kami menjadi pesaksi-pesaksinya baik yang hidup bagi Tuhan Yesus. Berkati kami berkelimpahan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta. Terima kasih Robo Ibu Nontan, ya, yang boleh menjadi berkat buat kita bersama-sama. Sharing yang begitu luar biasa. Terima kasih Pak Agus yang sudah boleh menguatkan kita di saat-saat kita lemah, kita tidak berdaya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menolong dalam kehidupan kita. Ada banyak bahasa yang dipakai oleh Pak Robo, ya, sesuatu yang luar biasa. Saya misalnya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, Pak. Ya, tetapi Tuhan mendengar. Jadi kita tahu karena Tuhan yang Maha Baik memberikan pengetahuan buat kita. Kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur, kita menyanyikan pujian. Respon kita tak tersembunyi kuasa Allah, karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Orang lain ditolong, kita pasti juga akan ditolong.
kepada kami. Ada banyak perkara yang terjadi yang mewarnai kehidupan setiap manusia, termasuk orang-orang yang percaya tidak luput dari setiap beban hidup. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang menjadi penolong kami, sehingga kami boleh datang kepada Engkau Tuhan apapun yang sedang terjadi yang kami alami. Jikalau saat-saat ini mungkin baik kami yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini, ada banyak perkara-perkara yang sedang menghimpit kehidupan kami. Ada banyak tantangan-tantangan, tekanan-tekanan kehidupan yang ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan sebagai Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Daniel dan Allah kami. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau Tuhan, kami yakin bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau akan menuntun kami, Kau akan mengangkat kami, Kau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk melewati setiap tahap demi tahap yang harus kami lewati, karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, yang pada akhirnya kami akan beroleh kemenangan demi kemenangan. Bahkan Tuhan, kehidupan kekal yang Engkau sediakan bagi kami sebagai hadiah yang terbaik ketika kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kehidupan kekal yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami di pagi hari ini, baik kami sebagai karyawan Taman Safari Indonesia, staf pimpinan, bahkan juga aktivitas-aktivitas bagi kami semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan beribadah bersama-sama, baik secara live streaming. Engkau akan menopang dan menolong kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau menguatkan kami. Di saat kami sedang tidak berdaya, Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami. Di saat kami sedang menghadapi kelemahan fisik, sakit, Tuhan pulihkan keadaan kami. Kami ingat Novi yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga biarlah memulihkan kondisi dan keadaannya. Mungkin juga ada yang lainnya Tuhan, beban-beban apapun yang sedang kami alami, kami serahkan dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan, supaya Engkau sebagai Allah penolong kami, Engkau menguatkan, Engkau menghibur, Engkau menuntun dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami. Pada akhirnya kami serahkan di saat kami mengakhiri ibadah kami. Mohon Tuhan berkat tercurah atas kami. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, biarlah boleh menjadi berkat yang terbaik yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari lepas hari Engkau terus menuntun kami, menjauhkan mara bahaya, rancang kecelakaan, malapetaka, sakit, penyakit. Engkau menuntun kami memberikan berkat keberhasilan dan keberuntungan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bahkan Engkau juga boleh terus memberkati kami, bukan hanya berkat-berkat secara jasmani, tetapi juga berkat-berkat secara rohani dari